Hari ini kita akan belajar dalam serial khotbah penyembahan, yaitu menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin sedikit membingungkan atau sedikit menjadi satu pertanyaan besar. Yang dimaksud Bapa itu, saya mencari penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran harus seperti apa? Apa maksudnya? Apakah dengan saya datang beribadah, saya sudah dikatakan sebagai penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran? Nah, hari ini saudara, Bapak Ibu, kita akan belajar sama-sama apa sih maksudnya penyembah di dalam roh dan kebenaran. Lanjut. Artinya penyembah di dalam roh dan kebenaran. Satu, penyembahan adalah pribadi, bukan tempat. Bapak Ibu Saudara, kalau perhatikan cerita di Perjanjian Lama, yang disebut dengan bait Allah itu adalah gedung yang berdiri megah. Itu sangat dijaga, nggak boleh sembarangan. Tetapi kita harus mengerti bahwa sasaran penyembahan kita ketika menyembah Tuhan tidak dipengaruhi oleh tempat, tetapi adalah pribadi. Kalau zaman dulu bait Allah itu yang disebut adalah bentuk bangunan, bentuk gedung. Tetapi sekarang yang dimaksud bait Allah bukan lagi gedung itu. Tetapi Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus. Kalau zaman dulu bait Allah merujuk kepada bangunan bikinan manusia, tetapi sekarang yang dimaksud bait Allah adalah saya dan saudara. Yang dikuduskan itu bukan masalah gedung lagi, tetapi harus Bapak Ibu Saudara yang harus kudus di hadapan Tuhan supaya menjadi tempat kediaman Tuhan bertata di atasnya. Amin. Di Yohanes 20:21 begini. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Dikatakan di atas gunung ini berbicara satu tempat di mana mereka beribadah. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Zaman dulu semua hanya sebatas tempat, tetapi sekarang Bapak Ibu Saudara, bait Allah berbicara tentang saya dan saudara. Kalau dulu dikatakan bait suci hanya ada di Bethlehem dan di gunung yang disebutkan perempuan itu, maka sekarang bait Allah itu bukan hanya Bethlehem, tetapi bait Allah adalah saya dan saudara. Gereja yang sesungguhnya bukan gedung ini, tetapi gereja yang sesungguhnya adalah saya dan saudara. Yang kita jaga kekudusannya bukan bangunan ini, karena bangunan ini buatan tangan manusia. Tetapi yang dijaga kekudusannya adalah hidup saya, hidup Bapak Ibu semua. Kita harus jaga tetap kudus di hadapan Tuhan, supaya kita layak menjadi bait Allah. Maksudnya bait Allah, kalau kita layak menjadi bait Allah, kita kuduskan diri kita, maka kita akan menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Amin. Kedua, penyembahan itu bukan liturgi yang kita habiskan Bapak Ibu Saudara berpedoman. Bapak Ibu Saudara, liturgi itu kita mengatur, ada praise worship, ada khotbah di sini, ada ini, setelah ini. Itu cuma sebagai media supaya ibadah kita nggak kacau dan teratur. Tetapi selebihnya, liturgi itu tidak boleh membatasi kita dalam memuji menyembah Tuhan. Liturgi hanya sebagai alat untuk menolong supaya ibadah kita tidak kacau. Tetapi selebihnya, penyembahan itu bukanlah liturgi. Nggak dibatasi, misalnya harus menyembah setelah 3 menit selesai penyembahan ya, harus ganti lagu ya. Nggak seperti itu. Ibadah kita, penyembahan kita tidak diatur oleh liturgi. Tetapi kita yang harus menggunakan liturgi supaya ibadah kita
tertib. WL yang berdiri di depan bukan hanya sedang menghabiskan lagu, tetapi penyembahan itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan yang tidak dibatasi liturgi. Kita beribadah, kita harus bisa menikmati ibadah itu. Jangan sampai liturgi kita akhirnya membatasi kita menyembah Tuhan. Kalau kita hanya terpaut pada liturgi, maka kita akan mulai jengkel. Kalau misalnya, kok biasanya selama ini lagu praise cuma 2, kok sekarang 4? Hilang damai sejahtera karena nggak sesuai liturgi. Tetapi penyembahan itu berbicara tentang bagaimana kita menyenangkan Tuhan. Amin. Kalau kita tanding-tandingan yang berkenan itu hanya sebatas siapa suaranya paling bagus. Bapak Ibu Saudara, adakah Bapak Ibu yang bisa mengalahkan malaikat kalau bernyanyi? Enggak. Enggak bisa. Tetapi Allah mencari hatimu yang menyembah. Itulah yang berharga bagi Tuhan. Bukan hanya sebatas suaramu bagus, suaramu sampai 7 oktav, cengkok suaramu sampai meliuk-liuk, sampai nggak bisa ditakam. Haleluya. Tetapi berbicara masalah hati. Makanya minggu lalu saya katakan, kita ini puji Tuhan. Walaupun suara kita pas-pasan, tetapi kita bisa dipakai Tuhan untuk memuji menyembah Dia. Amin. Karena di luar sana banyak yang suaranya bagus, tetapi tidak mau mempersembahkan suaranya untuk memuji memuliakan Tuhan. Jadi harus diingat, penyembahan itu berbicara pribadi, bukan tempat. Gereja yang hidup itu berbicara tentang kita sebagai bait Allah, bukan berbicara tentang gedung gereja yang dibangun megah. Makanya sasaran gereja, Bapak Ibu Saudara, bukan yang pertama harus bangun gedung megah. Gedung itu cuma sebagai sarana kita beribadah. Tetapi yang harus dibangun semakin megah setiap hari adalah diri kita yang semakin menyenangkan Tuhan. Itulah gereja yang hidup. Gereja bukan yang lain. Gereja adalah saya dan saudara. Katakan kiri kanan. Gereja itu kamu. Bait Allah itu kamu. Kalau kita pikir bangunan gereja itu hanya sebatas gedung, terlalu jauh kita kalah Bapak Saudara. Gedung gereja kita cuma ruko yang bisa difungsikan untuk apapun. Tetapi Tuhan berkata, bukan itu yang dicari, tetapi bait Allah yang sesungguhnya adalah hidup kita yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan. Amin. Kedua, penyembah bukan penyembahan. Dikatakan di firman Tuhan tadi Bapak Saudara, Allah mencari penyembah. Ingat, cuma beda akhiran an. Kira-kira yang benar yang mana? Penyembah atau penyembahan? Penyembah. Bapak Ibu Saudara, kalau penyembahan itu objeknya. Tetapi kalau penyembah adalah saya dan saudara sebagai subjek. Di Matius 15 ayat 8-9 Tuhan katakan begini. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ayat ini menjadi berlaku bagi kita kalau kita sekedar bernyanyi, tetapi tidak dibarengi cara hidup kita yang menyenangkan Tuhan. Seperti kalau ngomong ke istri kita misalnya, I love you, aku sayang kamu, aku cinta kamu, kamu adalah segala-galanya. Tetapi keluar dari rumah masih godain cewek lain. Nah begitu juga kita dengan Tuhan, kalau kita berkata aku mengasihi engkau Tuhan, aku takut akan Tuhan. Tetapi setelah keluar dari gereja, cara hidup kita masih cara hidup orang lama. Masih hidup dalam dosa, masih hidup dalam
kehendak sendiri, masih hidup semau-maunya sendiri. Makanya Tuhan katakan, percuma bangsa ini memuliakan aku. Mereka hanya memuliakan dengan bibir, tetapi hati, perbuatan, perilaku, tindakan mereka sungguh jauh dari apa yang kuperintahkan. Sungguh jauh dari apa yang kufirmankan. Mereka hanya menjalankan perintah-perintah manusia. Engkau berkata dalam nyanyianmu, aku punya Tuhan yang besar. Tetapi setelah engkau menghadapi masalah yang engkau andalkan manusia, yang engkau andalkan adalah keuanganmu, yang engkau andalkan adalah koneksimu, yang engkau andalkan adalah apa yang kau punya. Bapak Ibu Saudara, Allah mencari penyembah bukan penyembahan. Kalau penyembahan, tinggal diputar MP3 24 jam, nyanyi-nyanyi juga nggak capek itu. Tapi mungkin hanya 15 menit kita kasih waktu dengan Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Itu yang menyenangkan Tuhan. Bukan MP3 yang diputar 24 jam. Mungkin MP3 menolong kita menyembah Tuhan. Tetapi bukan MP3 itu yang diputar yang menyenangkan Tuhan. Yang menyenangkan Tuhan adalah suaramu yang mungkin udah dari do ke cekres, ke ekres, baling sana sini. Tetapi biarpun baling, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Dari hatimu yang terdalam, engkau berkata, aku mengasihi engkau Yesus. Jadi Bapak Saudara, Allah mencari penyembah sebagai subjek kita, sebagai manusia. Allah mencari hati kita. Bukan penyembahan atau objek atau hanya sekedar ucapan bibir. Jadi kita harus mengerti untuk menjadi penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita harus mengerti bahwa yang menyembah itu adalah kita, hati kita, bukan hanya bibir kita. Bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi kata-kata yang tulus dari hati. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, berbicara tentang mengenal dan dikenal. Dikatakan Yohanes 4:22 begini, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan begini, kita tidak akan pernah bisa menyembah Tuhan dengan tulus kalau kita tidak mengenal Dia. Kita tidak akan pernah mengenal Dia kalau kita tidak punya kerinduan di dalam hati untuk membaca firman Tuhan, untuk selalu berdoa, dan untuk punya kerinduan untuk menyembah Tuhan di sepanjang waktu. Jadi seharusnya Bapak Ibu Saudara, kalau di antara kita berkata, saya adalah penyembah, maka rentetannya ke bawah, kalau kita penyembah, kita pasti mengenal siapa yang kita sembah. Kita pasti mengenal apa karya-karyanya dalam hidup kita. Dan kita pasti punya kerinduan untuk belajar pribadinya apa. Amin. Bapak Ibu Saudara, masih ingat nggak ketika Bapak Ibu pacaran dulu? Ketika kita sudah mulai suka, maka kita akan berusaha cari tahu apapun tentang dia. Kita mulai stalking IG-nya dia. Kita mulai cari tahu makanan kesukaannya dia. Kita mulai tahu nama bapaknya siapa, pekerjaan bapaknya siapa. Kita mulai penasaran apa sih kesukaannya, apa sih yang membuat dia bahagia. Baru akhirnya lama-lama kita akan menyukai dia. Kita akan menyatakan perasaan setelah kita rasa, oh cocok nih. Begitu juga kita dengan Tuhan. Kita nggak bisa berkata saya mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak pernah memiliki kerinduan untuk mengenal pribadi Tuhan sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau memang kita mengasihi Tuhan,
pastinya kita sangat rindu untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Kenapa kita mengasihi, kenapa kita menyembah Tuhan? Saya bikin pola berpikir yang begini Bapak Ibu. Kenapa kita menyembah Tuhan? Karena kita mengasihi Tuhan. Kenapa kita mengasihi Tuhan? Karena kita menyadari perbuatan-perbuatannya besar dalam hidup kita. Bagaimana kita mengetahui perbuatan-perbuatan besar Allah dalam hidup kita? Kita harus belajar firman untuk mengenal segala sesuatu yang telah Dia buat dalam hidup kita. Orang yang mengasihi Tuhan pasti mengenal Tuhan, pasti belajar firman Tuhan. Amin. Nah, Bapak Saudara, kita harus tahu dikatakan kita harus mengenal, dan mengenalnya itu begini. Kita punya Allah yang hidup, bukan benda mati atau makhluk terbatas apapun. Kita punya Allah namanya Yesus. Dia itu hidup, bahkan pernah hidup di tengah-tengah kita. Bukan Allah yang mati, bukan Allah yang gampang binasa, bukan Allah yang tidak bernafas. Tetapi kita punya Allah yang hidup, yang bisa berinteraksi dengan kita. Kita tidak menyembah sesuatu yang tidak bernafas. Kita tidak menyembah sesuatu yang tidak merespon ke kita. Tetapi kita punya Allah yang kita yakini dan kita percaya meresponi segala sesuatu yang kita komunikasikan dengan Dia. Sebab kita percaya Dia adalah Allah kita yang hidup. Jadi kita harus mengenal Dia, Bapak Ibu Saudara, sebagai Allah yang hidup. Bukan Allah yang mati, bukan Allah dari benda mati, bukan Allah yang bisa terbatas segala sesuatunya. Tetapi kita punya Allah yang hidup dan tidak terbatas. Kedua, dikatakan di ayat terakhir, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, di sini diberitahukan kepada kita bahwa Tuhan itu ketika Dia menjelma sebagai manusia, lahirnya sebagai orang yang lahir dari bangsa Yahudi. Jadi kalau ada yang ngaku ada Allah, ada Yesus yang lahir dari bangsa Batak, itu nggak mungkin. Apalagi bangsa Nias, bangsa Chinese. Beberapa tahun yang lalu ada satu rumor yang mengatakan bahwa di Cina Yesus sudah lahir dalam rupa perempuan. Nah, dari sini kita mengerti, kita harus mengenal. Bapak Saudara, kalau kita tidak mengenal, bisa aja ikut goyah. Oh, jangan-jangan sudah datang lagi ya. Tetapi dari firman Tuhan kita belajar, kita mengenal bahwa Allah itu lahirnya dari bangsa Yahudi. Bangsa pilihan Allah. Jadi jangan ada yang ngaku-ngaku kalau bukan dari bangsa Yahudi, ada Yesus yang lahir. Karena di sini di firman Tuhan sudah dikatakan keselamatan lahir dari bangsa Yahudi. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, kita harus mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak orang yang memperdebatkan, kok manusia kalian anggap sebagai Tuhan? Bukan manusia yang jadi Tuhan, tetapi Tuhan yang jadi manusia. Kalau kita berkata manusia jadi Tuhan, itu kerangka berpikir kita salah. Tetapi yang benar adalah Allah menjadi manusia. Kenapa harus jadi manusia? Karena yang ditebus manusia. Mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mendorong kita menyembah Dia sebagai Allah. Dan pengenalan akan pribadi Yesus membuat kita mengasihi Dia. Baca Alkitab tidak membuat kita. Bapak Ibu Saudara, kita baca Alkitab itu tidak buat Tuhan semakin sayang kepada kita. Mau baca 10 kali itu gak buat Tuhan semakin sayang. Yakin. Karena dari dulu Allah sudah sayang kepada kita. Tetapi justru kita baca Alkitab berulang-ulang. Justru kita yang makin sayang, yang makin mengasihi Tuhan. Amin. Jadi kita baca Alkitab ini bukan supaya Tuhan lihat Tuhan makin sayang. Enggak. Karena Tuhan dari dulu udah sayang kepada kita. Nyawanya saja dikasih untuk kita. Tetapi kalau kita intim baca firman Tuhan, justru hati kita yang berbalik semakin mengasihi Tuhan.
karena kita mengenal karya-karyanya dalam hidup kita. Amin. Jadi penyembah yang benar itu adalah penyembah yang mengenal dan dikenal Allah. Amin. Lanjut. Kemudian penyembah yang benar itu adalah penyembah yang menyembah di dalam roh, bukan daging. Dikatakan begini, Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, kalau kita datang menyembah Tuhan dengan daging, gak akan pernah ketemu. Sebab dikatakan Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dia dalam roh. Jadi kalau kita datang menyembah Tuhan dengan kedagingan kita, gak akan pernah ketemu, gak akan bisa ketemu. Tetapi kita bisa merasakan hadirat Tuhan kalau kita datang menyembah Tuhan dengan roh kita. Karena apa Bapak Saudara? Menyembah dengan daging, dengan roh, itu berbeda rasanya. Kalau kita menyembah daging dengan daging kita, dengan hanya sebatas suara kita, itu sangat terbatas. Sedangkan roh kita tidak terbatas. Kalau kita sekedar bernyanyi, kita akan mudah bosan. Kalau kita sekedar bernyanyi, kita akan mudah capek. Tetapi kalau daging kita digerakkan oleh roh, maka menyembah Tuhan itu nggak ada yang namanya istilah capek, bosan. Yang ada apa? Saat kita mulai menyembah Tuhan, kita akan semakin jatuh cinta kepada Tuhan. Amin. Menyembah di dalam roh membuat kita menikmati pribadi Allah dan hadirat Allah. Sebab dia adalah roh. Bapak Ibu Saudara, daging kita ini tidak bisa terbatas, sangat terbatas, dan tidak bisa menikmati hadirat Tuhan. Yang bisa menikmati hadirat Tuhan itu apa? Roh kita. Lewat roh kita, baru daging kita akhirnya disegarkan. Makanya di firman Tuhan dikatakan, daging memang lemah, tetapi roh penurut. Dagingmu memang lemah, kadang engkau capek, rasanya nggak bisa lagi nyembah Tuhan. Tetapi kalau rohmu dari dalam bangkit, yuk bisa yuk nyembah Tuhan yuk. Dagingmu juga pasti akan hidup dan semangat. Daging kita rentan capek, daging kita terbatas. Tetapi kalau sudah ada roh di dalamnya, maka roh itu akan menghidupkan daging kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, penyembah di dalam roh dan kebenaran berbicara tentang penyembahan di dalam roh dan bukan daging. Kelima, penyembah itu adalah penyembah dalam roh dan kebenaran, hidup di dalam kebenaran bukan pembenaran diri. Yohanes 4:24 dikatakan begini, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Maksudnya apa Bapak Saudara? Hidup di dalam kebenaran bukan pembenaran diri. Artinya kita menjadikan firman Allah sebagai satu-satunya kebenaran dalam hidup kita. Bukan yang lain, bukan apa kata orang, bukan apa kata buku ini, bukan apa kata pendeta ini. Tetapi apa kata firman Tuhan. Suatu saat Bapak Ibu buat saya kalau pengajaran saya salah, melenceng dari firman Tuhan. Karena satu-satunya standar kebenaran kita orang Kristen adalah firman Tuhan, Alkitab. Pendeta bisa salah, pengkhotbah bisa salah, tetapi firman Allah tidak pernah salah. Amin. Bapak Ibu Saudara, dan ketika kita mengenal bahwa satu-satunya kebenaran kita adalah firman Allah, maka kita harus mau diajar oleh kebenaran. Kalau kita sudah tahu bahwa ini menyedihkan hati Tuhan, maka jauhi itu. Hidup dalam kebenaran itu singkatnya begini. Kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan
dan kita menjauhi apa yang menjadi larangannya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua di tempat ini selalu punya kerinduan untuk hidup dalam kebenaran. Amin. Hidup dalam kebenaran bukan pembenaran. Dua hal yang berbeda. Kebenaran dan pembenaran. Kalau kebenaran itu berarti sesuai apa yang difirmankan Tuhan. Kalau pembenaran itu cari sesuatu yang lain agar apa yang kita lakukan benar. Orang yang hidup hanya berfokus hidup dalam kebenaran, dia akan berusaha menaati segala kebenaran dalam firman Tuhan. Tetapi orang yang sekedar cari pembenaran, dia akan selalu mencari bagaimana supaya tindakan saya benar. Seperti saya pernah kasih contoh kepada Bapak Ibu. Ada satu jemaat yang tidak datang ibadah. Kemudian saya datangi dan alasannya apa? Dia bilang, memang Pak dalam firman Tuhan itu benar sekali. Dikatakan dalam firman Tuhan kan, manusia mereka-rekakan, tetapi Tuhan yang menentukan. Gimana lah saya udah mereka-rekakan tapi Tuhan sudah menentukan. Saya udah rencana untuk ke gereja, tetapi Tuhan menentukan saya nggak ke gereja. Lah gimana itu? Bukannya sadar diri bertobat, malah cari pembenaran. Atau misalnya ada orang yang masih merokok. Dia akan bantah kita. Coba cari dalam Alkitab. Mana ayat yang mengatakan tidak boleh merokok. Mana dalam ayat Alkitab tidak boleh pakai narkoba. Gak ada. Ayatnya gak ada. Tetapi kita harus mengerti, dikatakan tadi salah satunya adalah tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Di ayat yang lain dikatakan jangan membelanjakan uangmu terhadap sesuatu yang bukan roti. Roti itu maksudnya makanan yang berguna untuk tubuh. Jangan juga berkata, oh berarti nggak boleh pakai uang lagi kalau bukan roti. Kalau gitu bukan nggak boleh beli nasi padang dong. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita sungguh-sungguh rindu dalam kebenaran, kita akan taati semuanya. Tapi kalau dari awal niat kita sudah nggak benar, kita mulai akan cari pembenaran-pembenaran diri. Bapak Ibu Saudara, saya sungguh rindu kita semua jemaat GBI bukan orang yang hidup dalam pembenaran, tetapi orang yang hidup dalam kebenaran. Amin. Slide terakhir. Kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Allah mencari penyembah dalam roh dan kebenaran. Sudahkah kita menjadi penyembah yang Allah cari? Apa sih yang dimaksud penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran? 1, penyembah itu pribadi bukan tempat. 2, penyembahan bukan penyembah bukan penyembahan. 3, mengenal dan dikenal. 4, di dalam roh dan bukan di dalam daging. Dan terakhir, hidup di dalam kebenaran, bukan pembenaran diri. Itulah yang Tuhan maksud. Penyembah yang Tuhan cari, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Penyembah di dalam roh itu bukan hanya sekadar engkau nyanyi di tempat ini, tetapi juga hidupmu yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin.